Oke guys, balik lagi di Siap-Siap Podcast ya. Kemarin kita sudah di episode 1, ini episode kedua ya guys. Jadi gue Bang Dok di sini akan mereview ya atau mengomentari ya episode sebelumnya nih, Bang John. Kita kenal dulu, ada kehadiran Bang John di sini. Selamat sore Bang John. Selamat sore di podcast Siap-Siap Podcast. Oke. Bang John, kebetulan nih kemarin nih Bang Dok nih baru podcast pertama nih kemarin. Podcast pertama dengan siapa itu Bang Dok? Dengan Pak Tirta. Masya Allah, dari Elit Global Elit ya. Global, Pak John. Nah, Bang Dok nih pengen ngebahas yang kemarin podcast ya episode 1 ya. Iya, betul. Kita lihat nih Betul. ternyata banyak yang berkomentar nih. Itu apa sih nama channelnya? Nama Bang channelnya Mantan Karyawan Siap-Siap Podcast, Bang John. Karyawan Siap-Siap Podcast, boleh dilihat ya. Saya Kita cari dulu ya. kita buka ya komentar, kita tanggapi komentar-komentar dari Ya. netizen ya. Oh ya, nih ada nih. Oke, komentar pertama nih Bang John. Iya. Keren Bang, ditunggu part-part selanjutnya. Wah, ini dari siapa? Dari Black Dragon. Black Dragon. Wah, naga hitam ya rupanya ya. Ini Black Dragon nih, dari asal mana ini Black Dragon? Black Dragon udah menungguin Bang Dok part selanjutnya Iya. katanya. Padahal baru episode 1, baru siap-siap kita. Baru siap-siap ya. Ya, belum bener-bener podcast. Belum bener-bener ini. Oke, kita tanggapi dari 7189. Kak, undang bintang tamu dong. Kak Reja Arab. Masya Allah, Reja Guys, ya. ini kan tempat podcast ya, bukan buat tempat dugem ya. Nanti kalau mau dugem baru Bang Dok undang Reja Arab ya. Bisa nggak ini Bang Dok kita undang Reja Arab? Tenang, Bang, apa sih yang nggak bisa kan? Nanti kita kontak agentnya ya. Boleh, boleh. Undang Reja Arab ya. Selanjutnya ada komentar dari Ilhami 8173, lanjut partnya Kak. Wah, Banyak yang menunggu berarti ya. banyak yang Part-part menunggu nih selanjutnya part ini. selanjutnya. Mungkin mereka ngelihat di episode 1 Iya, ini iya. cukup menghibur semua ya. Ada lagi nih dari Arianti 7162, tolong perut-perutnya dikondisi. Aduh. Bang Dok padahal udah coba diet nih ya. Tapi mungkin di bulan puasa bisa lah ya turun berat badan ya. Boleh coba. Oke, tenang. Nanti Bang Dok coba turunkan berat badan ya. Ada lagi nih di Dewi Paujiah, suara reot ganggu kurang nyaman. boleh yang mau endorse boleh ya, biar kursi podcast Baik, kita dari nih. furnitur lainnya kita terima ya guys. Nah, asal jangan lemari ya. Kalau lemari nanti kita pakai Pokoknya dong. kita kasih endorse terbuka untuk semua. Waduh, terbuka untuk umum nih kayak Iya. kayak Liga Futsal ya. Tentu saja. Nah, tadi kita sudah mengomentari ya Pak John ya. Iya. Di episode 1 itu ya kita sudah mengomentari. Nah, Bang Dok ini pengen sih di 2026 ini ya, pengen nyoba usaha kuliner, makanan. Sepertinya mungkin kalau kita undang Pak Tirta, Elit Global, dia mengetahui kali ya. Mengetahui semuanya itu. Semuanya ya, di 2026 ini cocok usaha apa sih yang cocok ya? Betul. Oke guys, kita undang aja Pak Tirta. Silakan Pak Tirta. Selamat sore Pak Tirta. Selamat sore. Terima kasih. Bagus juga. Ya, iya nih, waduh. Biasa nih baru belajar Pak. Tapi ini dari kayu atau apa nih? Ini dari kayunya, ini dapat dari Arab Saudi kebetulan. Waktu itu kayunya apa itu? Kayu Bang Arab. Dok. merek kayunya itu Al Mukaromah Al Madinah. Al Munawwaroh. Nah, Masya Allah. waktu itu Bang Dok bawa kayunya satu-satu tuh jalan kaki. Sekarang kan lagi rame tuh live-nya tuh. Oh iya. Jalan kaki ke Mekah ya, sama Bang Dok waktu itu malah bawa kayu gitu dari Mekah. Gimana ada apa ya? Ada apa? Nah, kebetulan nih Pak Tirta nih sebagai elit global ya, sebagai elit global
kebetulan Bang Dok nih pengen di 2026 ini punya usaha nih. Nah, pertama punya usaha tapi modalnya sedikit, untungnya banyak. Nah, diminati orang nih. Kira-kira Pak Tirta atau Pak John nih sebagai elit global ada nggak sih usaha yang Bang Dok pengen itu? Usahanya ini kan kita mau menjelang Ramadan. Apa sesudah Ramadan, Bang Dok? Nah, kalau menjelang Ramadan mungkin kemarin sudah dibahas ya, harus irit kata Pak Tirta. Nah, jadi dana buat usahanya nggak boleh dong dipakai dulu kan buat beli baju lebaran. Mungkin usaha setelah bulan puasa nih, Bang John atau Pak Tirta nih. Iya. Adakah? Kemarin sih pas kemarin nih, bener kemarin tuh Lotrangga ya. Email. Waduh, ngimel Pak Tirta nih, sesama elit global. Sesama elit global. Saya dapat email dari Lotrangga bahwa apa aja sih usaha-usaha di tahun 2026 itu. Berarti udah punya bocorannya nih Pak Tirta nih. Karena sesama elit global nih. Cuman memang kemarin itu pesan emailnya pesan waktu ya. Jadi baru dikirimnya setelah sekian lama gitu. Waduh. Makanya ini baru masuk nih ke email saya. Enggak lewat burung dara tuh emailnya. Bukan ya. Beda lagi. Kalau darah mah mie. Mie darah itu, mie darah. Mie burung dara ya. Nyambung harus jangan lupa di endorse ya. Nah, apa tuh dapat email dari Lotrangga tuh apa tuh? Tadi kan Pak Dok ngomong kan, ingin bisnisnya yang apa tadi? Modalnya sedikit. Modal sedikit. Untung banyak. Untungnya banyak. Banyak diminati. Nah, sebenarnya ada yang usaha tanpa modal. Waduh. Apa itu? Apa tuh, Pak Tirta? Justru berarti bagus dong nih. Kan Bang Dok tentu usaha harus ada modal dong. Ya. Tapi pengennya modalnya sedikit, untung banyak nih. Ada ini yang tanpa modal. Waduh. Paling ya kota lah ya. Kota. Jadi usahanya itu usaha bisnis affiliate. Waduh. Affiliate. Berarti pada zaman-zaman sekarang tuh ya, sekarang banyak orang yang bisnis itu tuh, Pak Tirta. Apa Pak Tirta sudah mulai juga nih sebagai elit global? Saya sih elit global yang mulai merambah ke sini ya. Karena elit global juga perlu sokongan dana terus ya. Lama juga bisa habis. Iya benar-benar. Jadi harus diisi ulang. Makanya saya belajar afiliator tuh. Waduh, udah mulai berarti sekarang Pak Tirta. Udah mulai. Jadi di situ tanpa modal. Tanpa modal sama sekali. Iya, sama sekali. Jadi kita menjual barang. Barangnya barang orang lain. Kita jual melalui konten. Waduh. Gitu. Berarti zaman sekarang tuh kita berjualan tanpa harus ada barangnya, tapi kita bisa untung, punya cuan. Wah. Nah, berarti ini buat kalangan anak muda jika ingin berwirausaha tanpa ada modal, kalian bisa nih. Contoh seperti Pak Tirta tadi ucapkan, dia menjadi apa? Afiliator. Begitupun Pak John. Waduh. Jadi afiliator sekarang banyak ya di YouTube udah mulai. Di short-shortnya itu udah banyak muncul iklan kan? Oh iya betul. Klik keranjang sini, klik keranjang situ gitu. Keranjangnya masih warna kuning tapi. Iya. Gitu. Jadi ini bisnis yang cukup menjanjikan di tahun 2026. Kita sambil ngopi santai, ada dimanapun kita bisa jualan. Wow. Jadi tidak terbatas waktu ya? Tidak terbatas. Gitu. Jadi bisa takutnya khawatir gini Pak Tirta, banyak tetangga yang bilang, kalian di rumah terus kok dapat duit, takutnya nuyul kali nggak ada persangka gitu nggak dari tetangga tuh? Ini tetangga yang sulit ya. Iya mungkin ya. Tetangga kurang baik, kalau bisa dijauhin lah. Jauhin ya. Kalau nggak dia yang pindah, kita yang pindah. Jadi ya salah siapa tuh rumahnya ya? Salah tetangga apa salah kita gitu? Udah jangan ngomongin tetangga. Kita lanjut lagi. Nah, jadi ini sebenarnya istilah ini tuh sebenarnya jadi mediator lah. Mediator. Sama aja konsepnya. Mediator. Kalau konvensionalnya mediator, kalau secara elit globalnya afiliator. Jadi ujungnya tuh tor. Iya. Bener-bener ngerusak banget tuh ya. Rusak pasar berarti ya. Rusak pasar, makanya ini
kita saya pribadi ya mulai coba belajar gitu. Ini gimana sih caranya gitu. Masa orang bisa kita enggak ya. Jangan sampai kita ada penyesalan nanti kan. Harus kita mulai sedini mungkin. Dan tidak ada kata terlambat. Kita harus mulai. Harus kita mulai. Harus berani gitu. Jadi benar-benar usaha yang bagus itu usaha yang dimulai. Dimulai, bukan hanya mikir-mikir saja. Oke, dari Pak Tirta dan Pak John, gimana untuk anak-anak muda, kalangan muda? Ternyata kita berwirausaha itu tidak perlu ada modal, tidak perlu ada barang, mikir ini, mikir itu. Coba ada ajakan buat teman-teman kita di luar sana, Pak Tirta, Pak John. Kalian ini yang di rumah ada ide usaha, ya boleh di-sharing ke kita ya. Tinggal komen-komen aja guys. Jadi nanti kita saling sharing pikiran lah gitu. Iya. Berarti di zaman sekarang guys tidak perlu usaha konvensional ya. Misalkan harus ada, mau usaha ini harus ada gerobak ini, nggak perlu. Kalian hanya ya beli kota aja tadi kayak Pak Tirta ya gitu. Ya usaha kekinian lah. Wah, usaha kekinian. Tapi kalau misalnya ada anak muda nih yang pengen, misalkan Pak Tirta, wah saya gaptek nih internet atau gaptek nih teknologi, menyediakan kelas sampai mahir menjadi afiliator. Oh, apa sudah membuat buku? Kebetulan belum ya, baru bab 1. Oh, bab 1. Iya. Pendahuluan berarti ya. Apa setelah bab 1 langsung penutup? Enggak dong. Oh, ada isinya ya, tentunya ada isinya ya. Cara-caranya gimana sih cara mulai pertamanya? Oh iya. Oke guys, Pak Tirta, Pak John menyediakan kelas bagi kalian yang anak muda pengen menjadi afiliator. Ayo dicek ya, atau komentar ya, apa saja yang perlu dimulai. Oke. Kalau bisnis konvensional ada nggak tuh Pak Tirta sebagai elit global? Konvensional yang murah itu modalnya? Tentu saja, karena kita tidak melulu berpatokan ke internet ya. Oh iya. Karena kalau nggak ada internet ya kita nggak bisa jualan dong. Nah, makanya. Nanti balik lagi ke zaman batu kan. Nah, kalau tidak ada internet berarti konvensional dong. Apa nih usaha nih Pak John? Ada nggak ide usaha konvensional nih yang kira-kira modalnya sedikit, banyak diminati, untungnya banyak. Nah kan kalau kita berwirausaha itu kan pasti pengen untung banyak terus dong. Ada nggak nih? Atau lagi misalkan Pak Tirta dan Pak John lagi ada nih mau ngusul, saya mau usaha ini nih, boleh di-share ke teman-teman nih. Nah kemarin banget. Kemarin banget. Kemarin kan lagi sibuk-sibuknya ya, Donald Trump ya, tapi sempatlah nelfon saya dulu gitu. Donald Trump. Luar biasa nih, saya senang nih undang Pak Tirta nih karena sebagai elit global nih ya. Jadi kemarin dia pesen sih katanya, coba Ningkono tuh lagi zaman apa kono? Oh. Artinya di situ tuh lagi zaman apa sih sekarang? Donald Trump itu bahasa Inggrisnya bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Donald Trump tuh ngomong bahasa Jawa seperti itu ke Pak Tirta. Iya. Ya jadi kita ini mah biasa baik sih Kang. Oh, artinya apa tuh Pak Tirta? Ya, di sini sih biasa aja sih Mang. Oh iya. Sebenarnya masih ada darah ya. Oh masih ada darah biru, oranye apa pink nih? Hitam. Darah hitam. Jadi di situ pesannya ya di sini kalau dilihat-lihat kalau dari pandangan Donald Trump di sini tuh belum ada yang namanya gerobak dorong, tapi jualannya nasi siap saji. Waduh, bener. Ini di Serang belum ada. Di Serang, terutama Serang Banten. Kopi biasanya yang saya lihat tuh Pak Tirta. Kopi terlalu banyak, kopi minuman lah ya. Kita jangan sebut merek lah, pokoknya antara minuman keras. Iya, minuman cair. Nah, cair tapi dikasih obat keras ya, batu es ya. Nah, tapi ini bukan minuman ya. Iya. Ternyata makanan. Makanan sih pesan dari si Tam tuh ya. Gitu. Oh ya, nanti saya cobalah di Serang. Gitu, oh iya. Itu makanya ya udah nanti tunggu aja laporannya. Kalau butuh dana ya bilang aja. Tapi kan saya nggak mau kan. Gitu, iya, masa sebagai elit global juga meminta dana. Ya. Nah itu kemungkinan modal yang bakal dikeluarin banyak apa seperti apa tuh Pak Tirta? Ya untuk modal mungkin range-nya
Oh, untuk gerobaknya sendiri ya mungkin kalau misalkan beli dengan sepeda listrik itu ya mungkin 10 jutaan. Wow, sih, 10 juta masih terjangkau lah ya untuk saat Iya. ini ya, usaha 10 juta ya. Daripada kita sewa tempat kan. Iya, betul. Yang sekarang nih tahunan. Iya. Oh iya, daripada kalian misalkan buka usahanya sama tapi harus sewa ruko ya, ngeluarin modalnya juga lebih dari itu mungkin ya, karena kan sewa ya. Iya. Terus belum tentu di lokasi tersebut itu ramai juga kan. Nah kalau mungkin pakai gerobak itu kan ketika di suatu tempat itu kosong bisa ke tempat yang lainnya ya, seperti Kita itu. pindah-pindah kan? Bisa pindah-pindah, berarti kayak zaman dulu lagi ya. Itu sih yang konvensional, Konvensional. ya. Nanti saya coba dulu gitu. Oh, oke. Ya, barangkali nanti ketemu sama produk saya ya boleh nanti dicobain. Oke. Oke, jadi guys, di sini ya kalian udah simak bahwa sebagai anak muda zaman sekarang itu kalian jangan mengeluh, oh saya nggak bisa usaha, saya nggak bisa kerja. Sekarang dimudahkan ya, mau kalian menjadi afiliator tadi ya, usaha melalui online ataupun konvensional itu sebenarnya mudah. Bagaimana caranya kalian mau memulai aja sih, seperti itu ya. Karena 1000 rencana percuma tanpa aksi. Nah, bener. Gitu. Karena cuman dua kunci kan di dalam usaha itu ya. Apa tuh? Pertama itu kalau nggak berhasil ya bangkrut. Iya, Pilihannya itu, tapi kita nggak bakalan tahu tuh pilihan itu kalau tidak mencoba. Oke guys, jangan lupa ya. Tadi kalau kalian mau belajar boleh juga di komen ya usaha apa, atau misalnya kalian ada usaha yang menurut kalian itu di 2026 ini bagus, silahkan di komen aja ya guys. Mungkin itu aja ya podcast di episode 2 ini, Pak Tirta. Terima kasih Pak John. Kesimpulannya apa ininya? Kesimpulannya. Kesimpulannya Apa Pak John? 1000 rencana tanpa aksi. Waduh, bener. Ya kan? Berarti dari tadi gue ngomong percuma karena nggak dilakuin, cuma rencana doang. Iya, gitu. Bener. Oke guys, terima kasih ya. Mohon maaf ada bila-bila salah-salah kata. Ini masih apa nih, episode keberapa sekarang? Baru episode kedua. Oh, episode kedua. Tapi tadi udah kita lihat komentar udah banyak, Kak, part selanjutnya katanya. Iya. Ya harus dilanjutin. Berarti ini part keberapa? Part kedua, Pak Tirta. Iya. Nanti kita cobalah part ketiga, keempat. Ini masih siap-siap podcast. Baru siap-siap podcast. Bener-bener podcast belum. Berarti masih reog nih ya. Iya. Dah. Oke guys, terima kasih guys. Sekian dan terima kasih. Kaget gue sih John.